Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita secara bersama-sama masih bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya memiliki bangsa Indonesia. Jadi kita ini merasakan betul-betul nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya menjadi warga bangsa Indonesia. Ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak semua bangsa bisa menikmati. Saudara-saudara Islam kita di Malaysia itu jam 10 ke atas sudah tidak boleh bikin pengajian. Malaysia yang terkenal dengan Islam Hadori, yang sepertinya lebih islami dari kita, yang perdana menterinya tidak pernah dicaci maki, itu jam 10 malam kegiatan keagamaan udah nggak bisa pakai bendera kayak gitu. Mana ada boleh pakai ini gini, nggak boleh. Di Timur Tengah pengajian sampai jam segini, tahu-tahu ada roket nyasar dor gitu. Iya, apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan muslim. Di Saudi Arabia yang pusat agama Islam di dunia, itu tidak boleh ngumpulin orang segini banyak, apalagi khol ngadep kuburan Uhud membaca tahlil aja diusir. Ngangkat tangan di depan makam Rasulullah disuruh pergi. Sini kamu mau tidur di makam 17 jam tidak ada masalah. Nah itu indah ya. Jadi kita ini menjadi orang Islam paling nikmat itu ya di Indonesia. Kenapa? Lah ini kan kenapa? Karena kebetulan Islam itu ketemu dengan bangsa Nusantara. Jadi Islam paling cerdas, Islam paling dinamis, dan Islam paling ilmiah itu Islam di Indonesia, di Nusantara. Makanya tinggalan-tinggalan besar Islam di dunia itu terjaga keseluruhan ada di Nusantara. Ilmu Islam itu komplit kalau di sini. Setelah Rasulullah, disiplin ilmu kaum muslimin itu terbagi dalam 3 disiplin ilmu besar. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih. Cari 3-tiganya di Makkah dan sekitarnya, tinggal fikih. Cari ulama-ulama tasawuf sudah sangat jarang, ulama-ulama hikmah sudah sangat jarang, ulama kalam nggak ada.
Di Timur Tengah yang lain pasca ISIS, bar ISIS niku goleki ulama tasawuf yo jarang-jarang wong dipateni. Ulama fikih sing keras ngoten niku. Kalam ndak boleh. Di belahan bumi yang lain, tapi tinggalan ilmu Islam terbesar di dunia dan terkomplit hari ini ada di Indonesia. Ilmu kalam komplit di sini. Mau cari yang ahli balaghah, ahli ma'ani, ahli bayan, komplit di sini. Ahli mantek komplit. Mau cari ulama fikih di sini komplit, mau madhab apa saja ada. Mau cari ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat komplit. Bahkan satu-satunya negara Islam di dunia yang sanggup mempertemukan puluhan ulama tarekat dalam satu jamaiyah hanya Islam Indonesia, yang presidennya beliau Maulana Habib Lutfi. Itu di mana? Loh, kenapa? Masjid paling banyak sekarang ada di Indonesia. Pesantren paling banyak di Indonesia. Pengajian bawa bendera kayak gitu ya di Indonesia. Lah ini mesti saya sampaikan biar kita ini nggak salah paham dengan Nah, sekarang banyak orang salah paham dengan bangsanya sendiri dan selalu merasa bangsa lain lah yang terbaik. Ini maka karena apa? Ini pengajian dharma bangsa, saya harus sampaikan ini biar kita ini nggak salah paham. Punya apa saja seolah-olah bukan milik kita, mulai dari buah-buahan sampai kekuasaan. Jambu kalau besar dikit jambu Bangkok, padahal tumbuh di sini dikencingi anak kita, begitu gede jambu Bangkok loh. Jadi sampai buah-buahan pun nggak pede menjadi Indonesia. Apalagi ayam gede dikit ayam Bangkok, padahal nya di sini, nelurnya di sini. Nangka enak dikit nangka Belanda, mana ada nangka kok di Belanda ya. Belanda nggak punya nangka, makanya ketika dia melihat nangka yang bawa pertama kali namanya si Jack, maka dia sebut jackfruit. Loh, iya, Mr. Jack. Ini saya senang ini pengajian Dharma Bangsa ini, muda-muda semua ini kumpul semua. Ini harus dijelaskan ini, jelek semua. Itu yang masih tersisa dan pede itu tinggal gula Jawa. Masih pede dia nggak mau ganti nama ya, dia nggak mau ganti nama. Dulu betapa bangganya, bahkan para wali, para ulama bangga betul dengan Nusantara. Loh ya, ulama-ulama besar menyebut pesantrennya buntet. Nggak ada pesantren al apa enggak, buntet. Maulana Syarif Hidayatullah, wali yang kemampuan hikmah dan kemampuan siasahnya nggak ada yang meragukan, menyebut dirinya Sunan Gunung Jati, bukan Sunan Gunung Uhud. Betapa bangganya dulu orang menjadi Indonesia. Maulana Rahmatullah di Surabaya,
menyebut dirinya Sunan Ampel. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama tidak pernah menamakan pondoknya kecuali dengan nama Tebu Ireng, bangganya menjadi orang Indonesia. Jadi mau kemana mondokan anak? Ke Ciwaringin. Kemana? Buntet. Ya kan? Kemana? Mau ziarah ke Ngampel. Mau ziarah kemana? Gunung Jati. Mau ziarah kemana? Ke Bonang. Mau ziarah kemana? Ke Giri. Yang namanya Raden Ainul Yakin, yang namanya Raden Syahid Kalijogo. Kita itu dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. Bangkit apa? Mampu menguasai peradaban yang setara dengan peradaban dunia. Dan itu kita buktikan. Mereka punya piramida, kita punya Candi Borobudur. Punya sama kita. Mereka punya Aristoteles, mereka punya Socrates, mereka punya Plato, kita punya Empu Prapanca, kita punya Empu Panuluh, kita punya Empu Tantula dengan kitab Negara Kertagama, dengan kitabnya Suta Soma. Bahkan dongeng kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta siapa? Baridin. Kita punya. Di Jawa Tengah ada Ande-Ande Lumut, punya. Sana punya ibu tiri yang kejam melahirkan anak Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh, apa yang berbeda? Dulu bangsa kita bangsa yang kuat. Ya. Sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo. Oh, sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya Kancil Nyuriti. Apa yang tidak punya? Semua punya. Loh. Makanya bangsa yang seperti ini mampu merangkum kekuatannya, mampu merangkai kekuatannya yang berbeda-beda, karena tidak pernah merasa di bawah bangsa yang lain. Dan kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD, londo kok mengendasi. Gitu. Jadi bangsa ini dulu punya bangsa yang besar, bangsa dengan kekayaan yang melimpah, bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju, bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit, di Jawa Timur sana lengkap lah. Maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan
agama Islam. Dan inilah titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek cek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia, ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu, agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi ksatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan ksatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Nggak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tai. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun pedagang adalah Sudra. Di bawah Sudra ada Paria, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya Kuca. Kuca ini tukang ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet, ya tukang ngambil bansos. Itu Kuca. Nah gampangnya. Nah di bawah Kuca ada Mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani begal, termasuk begal motor, itu Candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta Sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia ini dikenal dengan nama waliullah.
waliullah. Makanya ketika nggak bisa ditembus oleh pedagang, abad ke-7 sudah ada Fatimah binti Maimun di Gresik, nggak tembus. Tapi ketika para wali datang dengan ilmu hikmahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuan spiritualnya sekelas Brahmana, maka baru Islam bisa dimasukkan ke Nusantara. Nah, wali itu nggak urusannya dengan dunia, wali itu online-nya kepada Allah. Wali itu referensinya bukan di depan mata, referensinya di sana. Wali itu nggak takut apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab wali itu punya sistem online tersendiri. Inggih, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu punya sistem online. Jadi kalau sudah qalu rabbunallah tsumma istaqamu, punya sistem online. Baca apa la haula 3 tahun online. Bangun wifi sendiri, download sendiri. Lah iya kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa, nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Ya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan, nggak takut. Yang syaikhun ustadzun disebut sini kiai, nggak takut. Kalau walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah. Berani wali itu. Dan nggak pernah punya ketakutan apapun. Membawa Islam, bernegosiasi dengan budaya Nusantara, sholat nggak takut dikasih nama sembahyang, padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri, padahal yang belajar agama Hindu juga santri. Nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua, karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google, sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam. Takut ini loh. Maka sekarang banyak orang takut, nggak cingkrang dikit takut tidak Islam. Penakut semua. Dulu kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari. Tidak kelihatan, tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata, hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede, kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera, karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Gitu. Ibu-ibu masih pede, walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede. Masih pede loh. Ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede.
gitu. Jadi nah ketika para pembawa Islam itu datang, kelakuannya baik, amaliannya baik, orang sini ya mari bersama-sama kita jaga, karena aku mencintaimu, aku mencintai Islam. Kenapa engkau datang ke sini, wahai cucu-cucu Rasul, membawakan Islam buat kami? Kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini waspada nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu, karena kalau kamu nyontoh kekuasaan seperti itu, maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh, karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah agar orang selalu ingat bahwa orang bisa sampai di sini karena kakek moyangnya terbunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Maka orang bulan Suro, oh dulu itu terbunuh, maka itu bulan duka. Biar kami tidak mengulang sejarah itu, anak cucu selalu ingat, maka bulan Asyura sebagai bulan duka, kami akan mengenang dengan membuat bulan duka tidak mengawinkan anak, tidak mantu, tidak pindah rumah. Agar kami bisa mengenang itu, tidak terjebak pada hal-hal seperti itu, maka kemudian kami mengenang dengan santunan anak yatim, karena bulan itu bulan terbunuh yatim-yatimnya cucu Rasulullah. Kubangan darah dan pecahan tulang yang merah dan putih selalu diperingati dengan bubur merah putih. Itu cara. Makanya kemudian para wali tidak menduplikasi sistem kekuasaan waktu itu untuk tidak mengulang sejarah kelam peristiwa politik yang menelan korban cucu-cucu Rasulullah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Asyura, tidak mau mengenal, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, maka terjebak pengen kembali membangun sistem khilafah yang hari ini sudah mengeluarkan diri dari sistem kerajaan Islam, berubah menjadi negara merdeka. Loh, ini kan kita harus tahu kenapa santri selalu ingat, karena sejarahnya dipegang oleh santri. Kenapa NU menolak? Karena NU tahu sejarah kelam itu, dan ketika diulang pasti NU nggak mau, karena NU penerus para wali. Tapi yang tidak mau menerima wali lupa. Makanya walinya ditolak, ajaran walinya ditolak, tapi daerah para wali diterima dan dikatakan sebagai jejak khilafah. Luang wali ini ditolak kok khilafahnya diterima, kerajaan Islamnya diterima sebagai jejak khilafah. Udah kayak gini, ini penting. Akhirnya kemudian Islam bernegosiasi sholat, sembahyang. Yang belum bisa diajari ngaji, cukup diajari syahadat oleh seorang ulama dari Cirebon namanya Syekh Abdul Jalil. Kemudian mengajarkan syahadat di Jawa bagian tengah, bikin pesantren Lemah Abang. Lemah Abang ngajarkan syahadat tok, tidak ngajarkan sholat karena belum waktunya diajari sholat. Maka Syekh Abdul Jalil terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Lemah Abang bahasa halusnya adalah Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Makanya sejarah Siti Jenar yang kita temukan di Jawa Tengah beda dengan sejarah Siti Jenar versi Cirebon, karena Cirebon mengerti itu.
Dan akhirnya alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Maka orang Abangan masih seneng syahadat, belum mau sembahyang. Saya diurut satu-satu karena bangsa ini terbentuk pelan-pelan, jadi sabar ya. Jadi para pendahulu itu jago betul membawa Islam dari jauh sana. Bagaimana dipahami oleh orang Nusantara yang sudah berperadaban maju, diajarannya gimana? Karena apa? Ada prinsip di negeri yang jauh, Islam itu seperti tanaman. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Wa kafa billahi syahida ini Rasulullah masih sendiri. Nggih, Muhammadur Rasulullah diangkat menjadi rasul. Setelah itu walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama Rasul, namanya sahabat. Lah ini situasinya situasi bernegosiasi sesama orang Arab. Asyidda'u 'alal kuffar, itu yang Muhammadur Rasulullah ya masih orang Arab, yang kufar ya masih orang Arab. Makanya kaum muslimin yang dari orang Arab yang dihadapi juga masih orang Arab. Jubahnya ya masih sama, jenggotnya ya masih sama. Abu Jahal ya jubahan, Sayyidina Abu Bakar ya jubahan, Rasulullah jubahan, Abu Lahab ya jubahan, sama. Asyidda'u 'alal kufar, menggunakan simbol-simbol yang ada di waktu itu. Bagaimana menghadapi orang kafir, orang Yahudi nggak berjenggot, orang Islam berjenggot, orang Nasrani, orang Yahudi pakai baju panjang karena kaya, yang Islam motong kain namanya isbal. Yang membedakan cuma satu, Rasulullah sama Abu Jahal itu wajahnya. Kalau Rasulullah wajahnya tersenyum tabassam, Abu Jahal wajahnya kaya wong kebelet ngising. Itu lah itulah. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Jadi keras orang kafir era itu. Sampai suasana itu selesai, itu terjadilah situasi rohama bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah terus diteruskan, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman itu ada benihnya, ada media tanamnya, ada yang nanam. Loh, makanya ini mesti dipelajari. Di zaman Rasul yang ditanam oleh Rasulullah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang nanam siapa? Rasulullah. Tempat menanamnya Arab, Makkah, Madinah. Budaya Makkah, budaya Madinah berbeda. Tapi Rasulullah nanam. Waktu ditanam pertama, ya pusing orang Arab. Bagaimana diajarkan Islam yang sama sekali orang Arab gak kenal. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dia cari Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, dia cari Tuhan gak kelihatan. Orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya nampak, dia cari beribadah tanpa nampak Tuhan. Orang Arab itu nggak ada air untuk minum aja susah, dia cari toharoh pakai air. Apa ndak mumet itu orang Arab katanya. Ini ajaran apa ini kok? Minum aja susah pakai jinabat lagi gitu. Apalagi orang Arab jinabatnya nggak kayak orang Pabedilan, nggak kayak orang Cirebon. Kalau orang Cirebon jinabatnya kan seminggu sekali. Kalau orang Arab semalam 8 kali. Makanannya kambing.
Sini terongnya dokter Basuki. Terong organik malah nggak keren belas sudah, kecuali terongnya sendiri loh. Susah. Zakat, orang Mekah itu makan aja susah diajari zakat, diajari berbagi. Maka Arab itu panasnya luar biasa, diajari puasa. Puasa bagi daerah yang panas susahnya luar biasa. Belum lagi ketika diajari haji, ada tawaf itu, ada tawaf. Lah, tawaf wajib ini bahaya. Jadi bahaya bagi orang Arab waktu itu. Kenapa? Syahwatnya orang Arab sangat tinggi. Tiba-tiba ketika tawaf wajahnya perempuan harus dibuka, betapa syahwatnya gitu. Pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakai baju tidak ada jahitannya. Kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Dan Rasulullah berhasil. Dari sisi inilah maka kita bisa melihat tidak ada tokoh dunia manapun yang sanggup mengalahkan kehebatan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh itu, jadi yang bawa bendera-bendera itu biar ngerti nanti bahwa Rasulullah itu hebat. Dari pekerjaannya, dari kiprah sosialnya, bukan cuma dari kosidahnya saja. Hebat Rasul itu. Tidak ada air bisa mengajari orang toharoh, nggak ada makanan bisa mengajari orang sedekah, panas bisa mengajari orang puasa, terbuka bisa mengajari orang bisa menahan syahwat. Tuhan banyak biasa diajari Tuhan satu, beribadah dengan Tuhan kelihatan bisa diajarkan dengan tanpa melihat. Ini Rasul hebat secara sosiologi, antropologi Makkah Madinah, tidak ada tokoh yang bisa mengalahkan Rasulullah. Nah, setelah itu kan aktor yang nanam berubah lagi, benihnya dikasihkan kepada sahabat aktor baru menanam Islam. Tanam di tempat mana? Berbeda. Mulai ditanam di Persia. Itu yang nanam siapa? Aktornya Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas menanam di Cina, tanahnya Cina, bahasanya Cina. Lalu itu benihnya ditanam, aktornya beda. Begitu seterusnya. Setelah sahabat, aktornya siapa? Yang nanam tabi'in, bukan lagi Rasul, bukan lagi sahabat, tapi tabi'in, tempatnya beda lagi. Sampai akhirnya ke tempat yang jauh ditanam lagi, sampai di Nusantara ditanam di sini dengan keadaan yang berbeda. Tanahnya tanah Nusantara, yang nanam para wali. Beda, makanya cara nanamnya beda. Itulah kenapa maha mau dikasih minum, nggak dikasih minum juga nggak apa-apa. Iya, orang minum aja kok. Syukurlah saya nggak dikasih minum larutan. Biasanya saya selalu dikasih minum larutan sama Sprite. Saya itu paling jengkel kalau dikasih minum larutan sama Sprite, karena itu minuman suudon. Kalau larutan itu suudon, kirain kiainya itu panas dalam. Kalau Sprite itu dikira kiainya kembung, kalau kopi dikira kiainya ngantuan. Nah baru kalau air putih dikira kiainya haus, padahal enggak, saya enggak haus. Kayak orang Cirebon, kayak bocah kongkon tuku bensin beli oli. Ya, dah. Lah itulah ya. Jadi aktornya beda, yang nanem beda, budayanya beda. Makanya seperti tanaman disebut kazar'in. Islam kayak tanah
tanaman. Maka jangan salah ketika nanam di Cirebon, ya gaya Cirebon, sholat ditanam dengan sembahyang. Kalau langsung sholat gitu, ya dimarahi sama Pajajaran, sama Majapahit. Kamu di tanahku nanam apa kamu? Saya lagi nanam padi, kenapa kamu nanam jagung? Ditarik, cabut. Pasti ditabrak sama kekuasaan yang sudah ada, dan masyarakatnya pasti nggak terima. Itulah, makanya nanamnya pelan, aktornya beda. Contoh sekarang kayak khol gini. Kenapa sih? Yang nggak ada habisnya itu khol. Kayaknya orang di Indonesia terutama di Jawa ini, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, khol itu kok seperti hobi, kayak minum obat sehari 5 kali. Dan selalu banyak yang datang, banyak, luar biasa. Itu khol. Itu kenapa? Muludan ya bulan Maulid. Tapi kalau khol ini halayung saya itu khol. Kemarin dari Cipasung khol, kemarin di Purwodadi khol, sekarang di sini khol, besok pagi di Kediri khol. Ini khol terus. Kayaknya orang kita ini hobi sekali dengan khol. Meringati orang mati itu hobinya. Padahal yang musyrikan itu setiap hari udah 7 kali. Bid'ah, musyrik, bid'ah, musyrik, musyrik, haram, kafir, kafir. Tapi kayaknya kok nggak mempan. Ini jadi virusnya itu nggak mempan. Udah kebal, orang imun. Coba sampean lihat itu yang mengatakan khol musyrik, khol bid'ah, masuk neraka. Sudah setiap hari. Kok nggak percaya sampean? Dan saya juga nggak percaya. Kenapa? Dan sangat masif, ketemu terus. Karena sebelum Islam datang, memperingati orang mati sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ketakziman dan ketawadhuan anak pada orang tua, itu sudah ada di Nusantara. Jadi sebelum khol datang tahunan, orang Jawa itu sudah ngerti khol tahunan, cuma namanya beda. Jadi dulu nenek moyang kita itu kalau menyebut kakek buyutnya, nenek moyangnya, itu disebut danghyang. Danghyang. Danghyang itu orang Jawa menyebut orang tua, yang tua gitu. Kalau bahasa Arab syaikhun, syuyukh, kalau ubannya banyak syaiban. Nah, orang Jawa itu bahasa Jawanya itu danghyang. Makanya kalau sekarang tinggal ekornya. Orang-orang tua disebut eyang, eyang kakung, eyang putri, aki. Nah para danghyang ini ada yang nyebutnya belajar jadi danyang itu. Jadi itu bukan setan. Mereka ini ditanya apa aja, ditanya selalu. Belum ada Google. Yang mau nanam ini apa, selalu ditanya. Nah, pertanyaan itu dijawab. Jawaban itu harus dipegang betul. Makanya jawaban yang dipegang betul namanya jawaban yang dipundi. Makanya para danghyang disebut pepunden. Rumahnya dinamakan punden. Nah itu anak cucunya lama-lama itu pergi jauh, pulang kemana-mana, pergi karena makanannya habis, merantau. Tapi setiap setahun sekali mereka rindu kampung halaman dan pulang. Maka lahirlah bahasa sekarang jadi mudik. Itu memang kebiasaan nenek moyang kita, kalau sudah pergi mudik setahun sekali untuk membawakan oleh-oleh pada nenek moyangnya. Nah nanti diberikan, nggak ada WhatsApp, nggak ada SMS, kadang nggak ngerti udah mati apa masih hidup, bawakan. Nah yang masih hidup ini, kayak saya di tempat yang jauh dapat ini. Nah ada yang dibawakan tapi udah ninggal. Nah karena sudah ninggal, maka terus kemudian oleh-olehnya ini ditaruh di tempat meninggal, di petilasannya taruh situ kayak kono. Nah ditaruh situ,
Terus dibilangin kakek buyutmu itu ndak meninggal, masih hidup tapi di tempat yang sana, maka bisa diajak ngomong dalam bahasa lokal, merui kaki danyang nini danyang. Nah terus akhirnya taruh situ lah. Kedatangan anak cucu, menengok orang tua, nyembayangi, itu namanya upacara srodo dulu. Makanya kedatangan anak cucu itu dikenal dengan istilah nyadran, srodo ya itu terus. Lah Islam datang mengajarkan hal yang sama. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang datang belakang itu mendoakan yang sudah pergi lebih dulu, yang bawa iman lah. Dawuhnya Allah seperti ini diwujudkan oleh para ulama. Yang baru pergi kita masih bisa nyolati, yang masih baru meninggal kita bisa datang ke kuburannya. Tapi walladzina yang jauh, yang sudah meninggal lebih panjang, ini tidak ada bisa menjangkau kecuali ulama-ulama NU. Cara menjangkaunya bagi yang jauh ila ruhi ila hadrati. Loh, jadi yang ila ruhi ila hadrati itu hanya santri yang bisa, yang tidak ketemu. Misalnya kakek ini cucunya nggak ketemu, nggak ikut nyolati ketika meninggal, tapi orang yang lebih dulu pergi harus didoakan lah. Yang bisa mendoakan ya yang masih hidup bareng, anaknya mungkin masih, tapi nanti cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya, dekudek gantung siwurnya, tarangan bodolnya, gedebok bosoknya, nggak bisa dia doakan karena nggak tahu waktu meninggal, tapi harus mendoakan. Loh, makanya kalau orang nggak ikut santri, dia nggak bisa mendoakan nenek moyangnya yang lebih dulu karena nggak mengenal ila ruhi ila hadrati, nggak mengenal wa ila jami'i masyayikhina, nggak kenal ajdati nggak kenal. Makanya susah kalau tidak jadi santri. Begitu mati yang doakan anaknya, cucunya sudah nggak bisa. Tapi kalau santri sampai kakek buyutnya masih bisa dan ngerti cara mendoakan. Lha iku makane nek melo NU selamat. Iya. Lho tepuk tangan sing banter, ndak usah sungkan-sungkan. Selamat kalau ikut NU. Kalau ikut NU, ikut santri selamat sampean. Meskipun udah udek-udek gantung siwur 100 tahun yang lalu ninggal, masih bisa didoakan. Nah kalau ikut yang model baru, hanya anaknya yang bisa, yang ketemu mendoakan, ya cuma dapatnya itu aja. Nanti begitu sudah sampai buyutnya udah nggak dapat, kuburnya nggak tahu. Tapi kalau kita punya sistem online, tetap bisa di share it, kan gitu. Kalau kita nggak punya paket data, kita pakai wifi-nya para sahabat, pakai wifi-nya para wali. Wong kita tahu, kita nggak pernah download kan. Kalau wali tadi kan download sampai 7 tahun sampai 8, punya wifi. Kita download listriknya mati. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita tidak pernah punya wifi. Makanya kalau kita mau ngirim pasti pakai wifi gratisan. Pakai wifi-nya siapa? Ila hadratin nabiyil Mustafa. Pakai .co.id-nya Nabi, pakai .co.id-nya Syekh Abdul Qadir, pakai .co.id-nya Sunan Gunung Jati. Itu ulama-ulama buntut baru abaina umatina syekhina wa khususan ila ruhi wa jidarma al-fatihah. Langsung share it gitu. Ada yang protes, nggak nyampe. Lo kata siapa? Mau pakai wifi kok nggak nyampe? Kita sih nggak punya wifi, tapi kita pakai wifi-nya orang, pakai tethering. Lo kan sama, kita nggak lihat tinjunya Mike Tyson atau sepak bolanya Manchester United yang kemarin kalah 8 itu mana? Barcelona kalah 8. Mana pendukung Barcelona mana?
Haji Basuki kalah sama saya sampean. 82 angka sial 82. Yang menang mana kemarin? Enggak, mana pendukung Bayern Munchen? Loh, sama-sama yang didukung ya Eropa, yang dukung juga Eropa. Kenapa kita nggak menang? Ya kalah kita. Kenapa? Wong peraturannya sama, orangnya beda. Sana tingginya 190, kita cuma 160. Kendal bas ini apa? Ngendas bal. Nyundul bal gini ya kena perut kita. Makanya nggak usah bayangkan menang sepak bola, nggak usah. Kalah. Tapi sepak bola harus selalu ada untuk jadi sarana tawuran, lumayan. Lihat kalah, oh, kita bangsa Indonesia kok membayangkan sepak bola. Ya iya kan? Jangan bayangkan basket, kalah kita kalau bayangkan basket, orangnya cuma segini-segini. Lapangannya sama, peraturannya sama, orangnya beda. Iya, makanya Thailand nggak mau, dia khusus fokus pada sepak takraw. Akhirnya dia menang sepak takraw. Wong orangnya kecil-kecil bisanya main bola. Kita usulkan olahraga kita, main kelereng bisa. Lah iya loh. Jadi kita ini punya bangsa loh. Akhirnya orang kok nggak percaya doa bisa dikirim. Kita nggak lihat ya, Munchen nggak lihat, tapi ada orang yang nyuting satu tuh gitu, pancarkan ke satelit, pakai wifi-nya satelit, dibagi ke seluruh dunia, siarannya dapat semua. Kenapa? Itu namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Itu akhirnya bisa. Coba anak cucu yang jauh yang datang belakang, yang sudah nggak tahu buyutnya di mana, nenek moyangnya masih bisa wa ila abaina ummahatina, wus ngono kakek moyangnya, alhamdulillah dapet anak cucuku Fatihah lumayan. Pakai wifi-nya siapa sih kok dia punya? Dia itu dua plek. Oh, pakai wifi-nya Rasulullah. Wa la jami auliyaillah minal masyariqi ila magharibiha fi barriha wa bahriha. Wali yang di timur, di barat, di utara, selatan, lautan, daratan, nggak tahu kan siapa walinya. Akhirnya komandannya dipanggil, wana khusus sultanul aulia Abdul Qadir. Itu kalau nggak santri nggak ada mekanisme itu. Nah itulah namanya mekanisme uluhiyah. Bejo sampean jadi santri. Makanya Pak Haji Dharma ini beruntung, walaupun punya anak sudah jadi dokter masih NU. Biasanya kalau agak dokter dikit kan sudah gak deket NU sudah. Jadi tetangganya sudah. Nah, jadi bisa. Makanya ini jadi menjadi Nahdlatul Ulama itu bukan cuma persoalan investasi dunia, investasi akhirat sampai ke sana. Nah terus, jadi datang ke kuburnya diperintah, dan orang Islam lebih mudah karena orang mati dikubur. Jadi fazuru ziarahlah ke kubur. Kalau orang Hindu dulu, orang Jawa dulu pakai petilasan karena nggak dikubur. Kalau nggak raja nggak kuat karena ngaben, pakai biaya gede. Kalau sudra dan teman-temannya udah nggak ada yang ngubur, bosok itu aja. Loh, makanya petilasannya lah. Kalau Islam lebih mudah nyari nenek moyangnya karena ada kuburannya dia suruh masang patok. Coba, makanya kalau ada kuburan nggak usah ribut, ini kuburan Hindu, nggak ada orang Hindu nggak dikubur. Yang namanya kuburan pasti Islam. Persoalan Islamnya dablek, nah itu urusan lain kan, yang penting kuburan Islam. Lah terus datang ke kuburan, sama nenek moyang kita sebelumnya juga diajarkan, nenek moyangmu masih hidup, Islam juga sama. Nenek moyang kita itu nggak mati, ya nggak mati, masih hidup. Ya la taqul lima yuqtalu fi sabilillah ya amwat. Jangan kau katakan nenek moyangmu udah mati, itu mati, dia masih hidup. Cuman kamu nggak ngerti karena masih hidup. Maka kalau tadi meruhi kaki danyang ini danyang, yang ini adalah ila ruhi ila hadro
hadrati. Yang tadinya juga bawa makanan banyak, bawa sapi untuk ditaruh di petilasan. Orang Islam juga kalau ada yang mati, nenek moyang mati, ziarah kubur, suruh bawa makanan yang banyak. Makanya kalau ada orang meninggal, bawakan makanan yang banyak. Setahun sekali bawakan makanan yang banyak orang Islam itu kalau meninggal. Cuman sebab orang Islam itu kalau meninggal suruh bawain makanan, bedanya di sini. Yang sebelumnya ditaruh petilasan, yang Islam makanannya panganan dewe, makanlah sendiri biar menjadi sodakoh. Maka kemudian ada istilah nyadran dulu diganti dengan sodakohan, maka ada istilah sedekahan. Berhubung yang sudah meninggal di dalam bumi, maka ada istilah sedekah bumi. Ya, terus gini Pak bilang musyrik, ya kamu aja yang aneh, karena kamu nggak mau belajar. Kamu merasa bahwa Islam itu datang langsung lompat dari Arab, tidak, lewat proses. Gurunya para wali ini melalui proses. Sunan Gunung Jati melalui proses ketemu dengan Datuk Kafi. Datuk Kafi mengalami proses ketemu dengan Syekh Kuro di Kerawang sana, dekat Rengas Dengklok dan Cilamaya. Syekh Kuro ketemu dengan Syekh Jumadil Kubro. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir ketemu dengan Sayyid Muhammad, bapaknya diajari. Sayyid Muhammad diajari sama Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin di Campa sana diajari sama Sayyid Abdul Malik di Mongol. Sayyid Abdul Malik diajari Sayyid Alawi Amil Faqih, diajari Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, diajari Sayyid Ali Khalid Qasam, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Alwi, diajari Sayyid Ubaidillah, diajari Sayyid Ahmad Al-Muhajir, diajari Sayyid Isa, diajari Sayyid Muhammad, diajari Sayyid Ali Uraiti, diajari Sayyid Ja'far Shadiq, diajari Sayyid Bakir, diajari Sayyid Ali Zainal Abidin, diajari Sayyidina Hasan Husain, diajari Sayyidina Ali. Lah ini yang diajari langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu makanya Islam itu datang ke sini itu tokohnya beda-beda. Setelah para wali, muridnya wali. Setelah muridnya wali, muridnya lagi. Kemudian dipegang oleh para ulama sampai akhirnya hari ini ketemu zaman milenial, di mana ketemu zaman baru yang ngajinya juga model baru, apalagi kena corona model baru. Lah iya, ini model baru. Haji Apung itu masih model lama. Iya, mainannya masih mainan kuno di Tegal Gubuk sana, masih tanah dikeruk-keruk gini, disikut dikencingi, masih begitu dulu. Milenial nggak kenal itu. Lah ya, ini milenial sampai ketemu zaman Islam di zaman milenial dari perjalanan itu. Dulu pengen lihat Afrika saja kita masih nunggu flora dan fauna. Sudah ditunggu seharian, yang keluar kadang Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Anak muda sekarang sudah sampai di zaman dunyo sak godong ke. Ya segini mau nyari apa di sini sudah. Tinggal ketik sampean, mau ngetik apa? Mau nyari apa? Ada di sini semua. Apalagi kalau handphone yang bagus begini, semua ada. Loh, tapi mau bagus mau tidak urusannya bukan di handphone, di pulsa, di kuota. Walaupun handphonenya bagus kayak begini, kalau nggak ada kuotanya mati. Makanya kayak manusia punya kuota dari Allah, walaupun masih bagus, kalau kuotanya habis gitu. Lah iya, cari tetringan. Lah iya, ini zaman baru. Zaman baru, zaman 10-20 tahun yang lalu orang rindu itu masih menyakitkan. Generasi saya, generasinya Haji Dharma, Haji Basuki ini, Haji Dharma, putra-putri masih menyakitkan kalau rindu. Ini Pak Kapolsek ya, Pak Kapolres Polsek, Pak Kapolsek rindunya menyakitkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Jonggrang Channel.